Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Febrianti Rahayu dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik. Yang pertama yaitu penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Yang kedua, yaitu data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian yang menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Contohnya, data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, data tes, dan lain-lain. Nah, jenis data ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk narasi dan tidak menggunakan angka. Kemudian, data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, data kuantitatif ini juga dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian yang ketiga yaitu variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Nah, variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung atau dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dan sifatnya tidak bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, variabel bebas atau variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dan sifatnya dapat berdiri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kumpulan suatu objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut yang akan dikenai penelitian yaitu. Kemudian yang kelima yaitu analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dan penginterpretasikan hasil pengolahan data. Nah, analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif yaitu pembahasan data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan analisis inferensial adalah menekankan hubungan antara variabel lain dan menyimpulkan hasil penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu metode analisis data. Metode analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik ini adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data, normal, dan lain-lain. Sedangkan metode statistik non-parametrik ini adalah sebaliknya metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu tadi. Kemudian yang ketujuh, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan suatu masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Nah, hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dan bukan pertanyaan. Dalam hipotesis ini terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, yaitu yang pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis atau disebut juga menjadi HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Sedangkan sebaliknya, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang disingkat menjadi HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi.
Yang selanjutnya yaitu signifikansi. Signifikansi artinya adalah meyakinkan atau berarti. Jadi dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel juga tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya suatu kejadian. Nah, besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kurva normal. Kurva normal ini adalah penggambaran daerah penerimaan dan penolakan HO. HO tadi adalah hipotesis nihil. Nah, jenis kurva normal ini penggambarannya juga dibagi menjadi dua, yaitu jika pengujiannya dengan dua sisi gambar kurva dan jika pengujiannya menggunakan satu sisi gambar kurva. Selanjutnya yang terakhir yaitu degree of freedom. Degree of freedom atau disingkat menjadi DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Nah, degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Nah, itu tadi adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SPSS. SPSS adalah suatu aplikasi, program, atau software yang digunakan untuk mengolah data statistik. Nah, SPSS ini adalah program yang banyak diminati oleh para peneliti. Nah, SPSS ini dahulu itu hanya pada bidang tertentu saja, yaitu ilmu sosial. Namun, seiring berkembangnya waktu, perkembangan SPSS ini dapat digunakan pada berbagai ilmu seperti ilmu ekonomi, psikologi, teknologi, industri, bahkan pendidikan, dan lain-lain. Jadi, yang semula kepanjangan SPSS adalah Statistical Pack for the Social Science menjadi Statistical Product and Service Solution. Nah, langkah-langkah pengolahan SPSS ini juga sangat praktis. Yang pertama, menginput data pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel, dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data yang dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal. Yang kemudian muncullah output data. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.